Pernahkah melihat seseorang yang semasa hidupnya selalu mendapatkan keberuntungan, rezeki yang berlimpah, bahkan jabatan yang tinggi, padahal orang itu tidak pernah lepas dari perbuatan maksiat? Bahkan yang kerap membuat kita bertanya-tanya, mengapa bisa semakin banyak berbuat maksiat justru diberi harta dan tahta yang berkali lipat? Kenalilah sobat, inilah yang disebut istidraj. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu melihat Allah Ta'ala memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal ia terus berada kepada kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah, itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Istidraj bisa dimaknai sebagai suatu kondisi jebakan berupa kelapangan rezeki. Padahal orang yang diberi rezeki sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Hati-hati sobat Islampedia, banyak orang yang terjebak dalam istidraj karena mereka merasa kenikmatan yang didapatkan adalah anugerah. Padahal kenikmatan tersebut adalah sebuah ujian yang harus dihadapi. Istidraj dapat membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Allah lagi. Istidraj seringkali menipu manusia dengan mengalihkan perhatian mereka dari kebenaran yang sebenarnya dan membutakan mereka terhadap bahaya yang mengintai di balik kenikmatan yang dirasakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Quran Surat Al-An'am ayat 44. Ada di antara untold story tentang makhluk Allah yang mendapatkan istidraj. Siapa dia? Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Qarun di dalam surah Al-Qasas ayat 76, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa," bahwa sesungguhnya Qarun ini dulu merupakan kaumnya Nabi Musa. Bahkan dalam beberapa tafsiran disebutkan Qarun ini sahabat dekatnya Nabi Musa, murid pertama Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Musa, begitu dekatnya, menjadi pendamping Nabi Musa dengan keimanan yang luar biasa. Fabagha alaihim, akan tetapi dengan berjalannya waktu, Qarun ini menjadi orang yang melewati batas. Di antara kisah yang disampaikan dalam beberapa kisah tafsir yang ada, bahwa Qarun ini awalnya adalah orang dekat Nabi Musa. Lalu kala itu Qarun mengatakan, "Wahai Nabiullah, Bani Israel begitu tertindasnya, ekonomi mereka tidak hidup, mereka menjadi kaum terbelakang. Bagaimana kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kebaikan kepada kita dari dunia ini sehingga kita mampu untuk bisa menghidupi mereka?" Maka kala itu Nabi Musa memberikan kesempatan itu kepada Qarun. Maka Qarun kala itu mengawali bisnisnya, mengawali usahanya. Dan ketika dia awali, semua Bani Israel mendukung. Terus berjalan bisnis sampai akhirnya dia menjadi orang kaya. Bahkan terkaya di Bani Israel, bahkan terkaya juga di antara orang-orang kaya yang ada di Mesir kala itu. Tetapi bagha alaihim, dia melampaui batas. Dari apa yang membuat dia kaya itu, dia tidak sadar bahwa itu adalah anugerah Allah sehingga dia sombong. Bahkan ketika ada orang datang kepada Qarun mengingatkan kembali, "Wahai Qarun, ini adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepadamu." Dia mengatakan, "Tidak, ini adalah hasil usahaku. Tidak ada sedikit pun apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak aku usaha, maka tidak mungkin ini akan terjadi. Aku kerja siang malam dengan segala upaya dan upaya, maka aku mendapatkan kekayaan ini." Bahkan orang yang datang mengingatkan agar dia kembali ke jalan Allah dengan benar, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Musa. Justru Qarun mengatakan bahwa kalian hanya sekedar iri kepadaku. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azabnya kepada Qarun. Sobat Islampedia, hati-hati. Istidraj, ketika seseorang ini mendapatkan seolah di matanya adalah kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu melenakannya dan membuatnya jatuh ke jurang neraka. Siapakah manusia terkaya di dunia? Jawabannya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa ahli sejarah mencoba menelusuri manuskrip kuno agama Samawi untuk memprediksi total kekayaan Nabi Sulaiman.
Hasilnya, sebagian dari para ahli sejarah meyakini bahwa harta kekayaan Nabi Sulaiman ketika ia berkuasa 3000 tahun silam jika dikonversikan saat ini bernilai sekitar 500 US dollar atau setara 5.000 triliun rupiah. Meski dikaruniai harta melimpah, Nabi Sulaiman tidak sombong dan memamerkan hartanya. Ia menjadi raja sekaligus manusia yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah untold story dalam kitab Duratun Nasihin fi Awaizin wal Irsyad karya Syekh Utsman bin Hasan mengisahkan kedermawanan Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman berkeinginan untuk memberi makan semua makhluk hidup di bumi ini, termasuk hewan di darat, laut dan udara. Lantas Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk mengizinkannya memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Dikisahkan, makanan yang disajikan Nabi Sulaiman memiliki panjang setara dengan 1 bulan perjalanan. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, makhluk manakah yang akan memulai makan hidangan yang kamu sediakan? Nabi Sulaiman menjawab, mereka yang mendarat di darat dan di laut. Lalu Allah memerintahkan ikan Nun untuk menjadi yang pertama menyantap makanan yang disajikan Nabi Sulaiman. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat ikan besar tersebut melahap habis semua hidangan yang sudah disediakan. Ikan itu kemudian berkata, "Wahai Sulaiman, kenyangkanlah perutku. Kini aku masih merasa lapar." Seketika itu Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah, memohon ampunan karena rasa sombong yang ada pada dirinya. Ia sadar bahwa harta kekayaan tidak dapat menandingi kekayaan Allah dan juga rezeki setiap makhluk yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Sulaiman meski dianugerahi kekuasaan dan kemampuan luar biasa sebagai mukjizatnya sebagai raja, ia tidak pernah sekalipun melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik asli harta dan tahta yang ia punya. Inilah yang menjauhkannya dari jebakan istidraj, yaitu kondisi terlena kenikmatan dunia dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar dengan kekayaan, kekuasaan dan jabatan yang dimiliki seseorang dapat menjadikan diri menjadi sombong dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kenikmatan yang diberikan kepadanya semua bisa terjadi hanya atas izin dari Allah Ta'ala. Lantas, sebagai seorang muslim, bagaimana Islam membedakan nikmat dan istidraj? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah membukakan untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pintu-pintu rizki dan berbagai macam penghidupan di dunia, sehingga mereka terpedaya dengan segala sesuatu yang ada pada mereka, dan mereka berkeyakinan bahwa sesungguhnya mereka berada pada suatu keberuntungan. Quran Surat Al-A'raf ayat 182 hingga 183. Ayat ini menegaskan bahwa istidraj adalah azab berwujud kenikmatan yang diberikan kepada manusia yang tidak beriman, munafik, dan ahli maksiat. Salah satu ciri yang menonjol dari istidraj adalah diberi kenikmatan dunia seperti kekayaan yang melimpah, tetapi keimanan terus menurun. Akhirnya, betapa banyak pelaku kemaksiatan dengan segala kenikmatan yang dimilikinya menjadi sombong, lupa diri. Dia tidak menyadari bahwa dengan kenikmatan itu kelak akan memperberat siksaan di akhirat. Sedangkan nikmat adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah zat yang maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 69 hingga 70. Nama Fir'aun yang merupakan julukan kepada para raja Mesir, kemasyhurannya seolah tak lekang oleh zaman. Bahkan pemerintah Mesir pernah menggelar parade spektakuler di zaman modern demi menggambarkan betapa kaya dan berkuasanya para Fir'aun di zaman Mesir kuno. Meski identik dengan catatan kemegahan dalam sejarah, ayat Al-Quran dan juga hadis merekam sosok Fir'aun lekat sebagai musuh dakwah para nabi rasul. Ulama tafsir menggambarkan sosok Fir'aun sebagai contoh nyata istidraj ketika jebakan harta kekayaan melenakan manusia dan semakin melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah memperlihatkan bahwa Fir'aun era Nabi Musa lah penguasa yang paling terkenal kejam serta sombong hingga berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan.
Ramses II yang diperkirakan sebagai sosok Firaun